hari ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ada untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya sehingga kita boleh melaksanakan ibadah bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Karena Tuhan telah melakukan banyak hal yang indah dalam hidup kita, untuk itu mari kita bersyukur, kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku Bersyukur Bapa. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Kita akan melanjutkan pembacaan berkelanjutan kita. Mari kita membuka Kejadian 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kejadian 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini.
Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirannya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan membuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Amin firman Tuhan. Teman-teman, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang dimuliakan dalam kerajaan surga, Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami baca. Tuhan, tolong kami dan terima doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman pemuda, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Mari kita membaca bersama-sama. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Berbahagialah kita yang sempat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Apa kabar teman-teman pemuda? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Beberapa bulan ini karena masa pandemi COVID-19 yang harus membuat kita lebih banyak beraktivitas di rumah daripada beraktivitas di luar. Nah, salah satu aktivitas yang meningkat akhir ini tuh adalah bermain game. Siapa sih yang tak pernah bermain game? Dari anak muda, anak-anak, sampai bahkan orang tua banyak yang bermain game sekarang. Nah, salah satu game yang banyak dimainkan sekarang adalah game dengan genre action shooter, yaitu salah satunya adalah game PUBG. Di game ini mengusung 2 mode permainan, yaitu mode FPP dan TPP. Mode FPP atau First
person perspektif adalah mengambil pandangan dari mata karakter yang dimainkan dalam game, sedangkan mode third person perspektif atau TPP adalah kita dapat melihat karakter keseluruhan yang dapat kita mainkan. Nah, di game PUBG ini untuk memenangkan pertandingan itu dibutuhkan adalah pengalaman dan kemampuan player serta strategi saat bermain game. Nah, bukan cuma dalam game PUBG saya yang terdapat perspektif atau pandangan perspektif orang juga terhadap diri kita saat ditanya pasti akan berbeda-beda. Yesus dan murid-murid saat berada di Filipi, saat berada di Kaisarea Filipi, di sana di sudut yang terpencil itu tidak banyak orang yang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus dibandingkan berada di tempat lain menurut tafsiran dari MHC. Di daerah itulah Yesus memberikan atau meluangkan waktunya bersama dengan murid-muridnya untuk berbincang-bincang dan menanyakan hal. Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus di sini tidak menggunakan namanya, tapi menggunakan anak manusia karena dia lahir dari anak manusia itu Maria. Yesus menanyakan hal itu bukan karena dia tidak tahu jawabannya, tapi dia ingin mengetahui atau mendengar apa yang dipikirkan orang-orang tentang dia. Yesus bukan seorang yang gila hormat atau ingin selalu dipuji. Dan saat hal itu ditanyakan kepada murid-muridnya, spontan Simon Petrus menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Bisa kita lihat di ayat yang ke-14. Tokoh yang tadi kita baca, kita dengar, ada tokoh yang adalah tokoh-tokoh besar yang pernah kita dengar dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang-orang banyak hanya mengenal Yesus tentang sesuai dengan apa yang mereka dengarkan atau sesuai dengan persamaan mereka lihat tentang nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, mengajukan pertanyaan tadi itu kepada murid-muridnya. Tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Dan kemudian Simon Petrus kemudian menjawab dan mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah jabatan keilahan Yesus, bukan seperti jabatan yang diucapkan oleh orang-orang tadi. Apa yang dikatakan Petrus tersebut tidak muncul karena dari dalam dirinya atau dikatakan orang lain, melainkan Allah sendiri yang menyatakan hal itu. Orang yang mengenal Yesus selama ini melihat dia dari apa yang mereka dengar atau baca, atau mereka menganggap Yesus sebagai jelmaan dari nabi sebelumnya yang akan melepaskan mereka dari belenggu seperti nabi-nabi yang dahulu. Nah, Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Terus kenapa Yesus menanyakan hal ini? Kenapa Yesus menanyakan hal ini? Yesus ingin membersihkan pandangan murid-muridnya tentang apa yang selalu mereka dengar tentang Yesus. Dia ingin agar murid-muridnya lebih mengenal Yesus secara pribadi, bukan secara apa yang didengar selama ini. Dan Petrus pun melepaskan dirinya dari dari pandangan orang tentang dia, dari pandangan orang tentang Yesus. Petrus pun menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat manusia dan juru selamat bagi dirinya. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, saat kita diajukan pertanyaan siapakah Yesus bagi kita, apakah jawab kita nantinya? Apakah dia seorang tokoh besar, seorang nabi, atau orang terkenal, atau siapa? Kita pemuda pada zaman sekarang ini, kita pemuda biasa, kita pemuda biasa memiliki pandangan karena pandangan iman orang tua yang diturunkan kepada kita, atau
iman yang biasa kita atau apa yang biasa kita dengar dari sekolah, buku-buku tentang Yesus. Namun di sini Yesus ingin membersihkan pandangan itu dan ingin kita supaya memiliki pandangan sendiri tentang Yesus. Dia ingin kita mengenal Yesus secara pribadi, jauh dari pandangan yang biasa kita dengar. Jadi teman-teman, marilah kita memberikan hati kita, diri kita untuk mengenal Yesus secara pribadi. Maka Allah akan menolong kita untuk mengenal Dia. Karena seharusnya iman itu harus bertumbuh dari dalam diri kita sendiri, bukan oleh pandangan dan bukan oleh pandangan orang lain atau apa yang diajarkan oleh orang lain. Karena Yesus masuk ke dunia ini bukan jadi Mesias seperti yang apa diharapkan oleh orang lain, melainkan menjadi Mesias seperti yang menurut Allah. Jadi serahkanlah hati dan diri kita kepada Yesus, dan Allah akan menolong kita untuk mengenal Dia secara pribadi. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mulia ke dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas berkat dari firman Tuhan sepanjang seminggu ini yang boleh kami lalui. Tuhan, kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang bersukacita selama seminggu ini, yang berulang tahun, yang boleh menyelesaikan studinya. Dan terima kasih semua karena berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan studinya dan boleh merasakan pertambahan umur. Tuhan, berdoa untuk teman-teman orang tua kami dan saudara kami yang sedang bersama-sama dengan kami maupun tidak bersama dengan kami, kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi serta memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada orang tua dan saudara-saudara kami. Tuhan, kami yang masih dalam proses pendidikan, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh menyelesaikan studi kami ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Teman-teman kami yang akan mencari pekerjaan, Tuhan berkati dan pekerjaan yang cocok untuk mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, teman-teman yang sudah mendapat dalam pekerjaannya, Tuhan berkati juga, berikan mereka kesehatan sehingga boleh bekerja dengan baik. Tuhan, teman-teman kami yang sedang mencari jodoh atau pasangan hidup, yang Tuhan menolongnya sehingga mereka dapat menemukan jodoh yang seiman dan takut akan Tuhan. Dan teman-teman yang sudah memiliki pasangan hidup, yang Tuhan selalu menyertai mereka dan melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk PPGT Jiwa Satria Kasih tempat ini, kayak Tuhan menyertai mereka sehingga boleh memberikan pelayanan yang baik dan nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Teman-teman yang sedang dalam pergumulan, Tuhan datanglah untuk menolong mereka sehingga mulai mereka dapat keluar dari pergumulan itu. Dan teman-teman yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan datanglah untuk menyembuhkan penyakitnya. Berkatilah obat-obatan serta makanan yang diminum sehingga boleh cepat untuk sembuh. Tuhan, untuk PMJ Jemaat Satria Kasih juga Tuhan berkati dan lindungi sehingga boleh memberikan pelayanan untuk jemaat di Satria Kasih. Tuhan akan berdoa untuk pemerintah pusat hingga pelosok daerah, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka dan sehingga tugas yang diembankan kepada mereka boleh digunakan untuk memimpin negara kami dan daerah kami dengan baik. Para medis yang di garda terdepan bidang kesehatan, Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kesehatan sehingga
laksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Tuhan, pasien COVID dan non-COVID kini Tuhan juga menyertai dan memberikan mereka kesehatan, menyembuhkan penyakit mereka sehingga mereka boleh cepat sembuh dan boleh beraktivitas dengan baik lagi. Tuhan, negara dan dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, kiranya Tuhan menolong kami, menolong sehingga pandemi ini boleh cepat berakhir dan obat atau vaksin boleh segera ditemukan. Tuhan, kehidupan kami selama 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan terimalah doa kami ini yang kami bawa dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dan kita renungkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi penerang, penuntun, dan pedoman dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa lebih mengenal lebih dalam mengenai Yesus, dan kita senantiasa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Kita terus berjalan di atas jalan kebenaran Tuhan. Mari kita mengaminkan firman Tuhan dan kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 370 ayatnya yang pertama, "Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku." Teman-teman pemuda, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.